Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Semangat pagi calon pemimpin bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tidak bisa terlepas dari media sosial. Data We Are Social Justice tahun 2020 bahwa pengguna aktif media sosial atau medsos di Indonesia sebesar 160 juta. Dari fungsinya ada yang menggunakan untuk kegiatan positif dan ada juga yang menggunakan di dalam keburukan yaitu hal yang negatif. Media sosial bisa bermanfaat atau tidak tergantung pada penggunanya. Untuk bisa memanfaatkan dan meminimalisir kelemahan, maka belajar adab dalam menggunakan media sosial dalam bab ini sangat penting untuk kalian pelajari. Adab ini tentunya tidak hanya teori, tapi setelah itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran seperti apa adabnya? Mari bersama-sama belajar materi ini dengan baik. Yang pertama, pentingnya adab menggunakan media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru. Dunia digital tanpa batas. Internet dapat menghubungkan berbagai belahan dunia yang tidak kenal sebelumnya dengan cara mengoneksikan komputer atau HP dengan jaringan internet. Saat berinteraksi dengan pengguna internet di dalam jaringan, naluri manusia sebagai makhluk sosial muncul. Hal ini yang menjadi dasar munculnya media online, termasuk media sosial, yang mampu mewadahi para pengguna internet di seluruh dunia. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dari bangun tidur sampai mau tidur, medsos berada dalam genggaman. Medsos mempunyai dampak positif dan negatif. Di antara manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, medsos juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Di sisi lain, medsos juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya, seperti hoax, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Contoh nyata adalah hasil pantauan tim AIS Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika per tanggal 5 Mei 2020, ada 1.401 konten hoax dan disinformasi tentang COVID-19 yang beredar di masyarakat pada waktu itu. Sedangkan dalam ujaran kebencian, data dari media Tempo.co tanggal 20 November 2020 bahwa salah satu media sosial terbesar dari 10.000 penayangan konten sepanjang bulan Juli-September 2020 terdapat 10-11 unggahan yang mengandung ujaran kebencian. Dari penjelasan di atas, dalam bermedia sosial perlu ada adab. Adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan dari diri sendiri dan orang lain. Harapannya dengan adab bermedia sosial ini, semua penggunanya aman dan nyaman serta lebih bermanfaat. Kemudian, di dalam bermedia sosial bukan hanya tentang contohnya seperti TikTok, Instagram, terus YouTube dan lain sebagainya, tetapi yang termasuk media bisa terjadi media sosial itu adalah game online, entah itu RPG atau ya contohnya seperti Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etika, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna
berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan halayak luas maupun terbatas, yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Menurut Hendra A. Setiawan, lebih lanjut, ia menyatakan bahwa media sosial merupakan konten online yang dibuat dengan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Kemajuan teknologi sekarang berdampak pada cara komunikasi seseorang, berbagai berita, mencari informasi, gaya belajar, dan konten. Jenis media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, terus TikTok, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut, maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Yang ketiga, dasar nakli. Meskipun di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara dalil nakli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari ayat yang barusan dibacakan, dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapat informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang kalian terima. Pengecekan informasi tersebut bisa menanyakan ke pemberi informasi atau mengecek ke sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Apabila kalian mendapatkan informasi tanpa diteliti kebenarannya, seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya yang akhirnya kalian akan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW memberikan arahan dalam menggunakan media sosial sebagai berikut, yang artinya dari Abu Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin As berkeduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas dikaitkan dengan adab dalam menggunakan media sosial agar seorang muslim dalam berinteraksi dengan orang lain merasakan aman dari gangguan dalam bentuk lisan maupun update status atau komentar dalam menggunakan media sosial. Jadi ketika kita bermedia sosial, jangan terlalu mudah atau jangan terlalu gampang kita terpancing dengan apa yang tersebar atau yang info yang kita dapatkan untuk langsung membagikannya. Tapi kita harus pahami dulu apa yang informasi yang kita dapatkan, kemudian cari dulu kebenarannya, disaring dulu sebelum di-sharing. Jangan sampai ketika kita mendapatkan berita, ternyata berita itu adalah hoax, kemudian kita sebarkan, malah jadi kita sebagai salah satu penyebar hoax tersebut. Jadi mulai saat ini kita mulai menggunakan media sosial dengan baik dan benar,
dan sopan dan santun. Yang keempat, adab menggunakan media sosial. Dalam menggunakan media sosial, perlu adab bagi penggunanya. Apa saja adabnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, niat yang baik. Dalam agama Islam, kedudukan niat sangatlah penting. Tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan dengan nilai suatu perbuatan akan ditentukan sesuai dengan niatnya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrah dengan niat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrah dengan niat memperoleh dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia niatkan. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Nawawi menjelaskan hadis yang barusan dibacakan adalah amal perbuatan dinilai sesuai dengan niat. Dalam hadis tersebut dicontohkan bahwa seorang yang hijrah dengan niat karena Allah dan Rasul-Nya, pahala dari hijrah itu akan didapatkannya kelak di akhirat. Apabila ada yang berniat hijrah untuk mendapatkan harta atau perempuan, maka ia hanya akan memperoleh balasan duniawi sesuai yang dia niatkan. Karenanya dalam bermedia sosial diniatkan lillahi ta'ala. Hal ini sesuai dengan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Penjelasan barusan menunjukkan pentingnya sebuah niat. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Al-Jarnuzi menyebutkan banyak perbuatan yang secara lahiriah adalah amal duniawi, tetapi karena baiknya niat akan menjadi amal akhirat atau bernilai ibadah jika diniati dengan niat yang baik. Sebaliknya, amal akhirat atau ibadah jika niatnya tidak baik akan menjadi amal dunia atau tidak dinilai sebagai ibadah yang berpahala. Dari hadis dan penjelasan barusan dihubungkan dengan menggunakan media sosial pun perlu diniati dengan baik agar mempunyai nilai ibadah dan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, memilih teman yang baik. Dalam bermedia sosial, tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahmi, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman di media sosial mengajak ke hal yang bertentangan ajaran agama atau norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. Banyak kasus dalam pertemanan di media sosial terjerumus ke perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait memilih teman, Nabi Muhammad SAW telah memberikan gambaran perbedaan antara teman yang baik dan yang tidak baik. Yang artinya, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk adalah seperti penjual minyak misik atau minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak misik terkadang ia menawarkan minyaknya dan terkadang ia akan menjualnya kepadamu dan terkadang kamu yang akan mendapatkan aroma wanginya. Adapun pandai besi, ada kalanya ia akan membakar pakaianmu dan ada kalanya kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Meneliti kebenaran berita yang didapat dari media sosial merupakan hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke media sosial. Kebenaran ini akan menjadikan apa yang kalian sampaikan di media sosial bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 pada penjelasan tadi. Kemudian
Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoaks bisa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal, hal ini dilarang dalam Islam. Maka sebagai muslim yang baik, hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi informasi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang artinya jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengajak kepada kebaikan. Di dalam bermedia sosial, langkah baiknya kita tidak hanya media untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media mengajak kepada kebaikan secara lebih luas. Salah satu media sosial terbesar dari 10.000 penayangan konten sepanjang bulan Juli sampai dengan September 2020 terdapat 10-11 unggahan yang mengandung ujaran kebencian. Dari data tersebut, seharusnya media sosial menjadi ladang dakwah kalian untuk menyeru kebaikan dan menebarkan perdamaian, sehingga orang-orang akan tetap tergerak hatinya untuk mengikuti kebaikan. Oleh karena itu, dalam bermedsos, seorang muslim harus berperan aktif mengajak kepada kebaikan. Misalnya dengan memposting kegiatan-kegiatan positif, meluruskan informasi bohong atau hoax yang sudah menyebar, dan membuat konten positif lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian menyampaikan informasi. Sampaikan informasi di media sosial dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar teman kalian. Sampaikan dengan cara yang baik pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti, bahkan mencaci maki atau menghina orang lain dapat menumbuhkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata ataupun di media sosial, seperti menghasut, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong dan acuh tak acuh, atau rasis, atau dan lain sebagainya. Itu harus dijauhi dari sekarang. Bahkan jangan sampai dilakukan oleh kita selaku orang yang berpendidikan. Selanjutnya, bersikap bijak. Muslim yang baik tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial. Caranya dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagai nasihat yang baik ataupun status di medsos. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda. Sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian dapat menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. Hal ini merupakan salah satu karakter dari seorang muslim adalah dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Apa yang ada di media sosial tidak seluruhnya baik dan tidak seluruhnya buruk. Dengan kata lain, ada yang buruk dan ada yang baik. Pada penjelasan sebelumnya, kalian sebagai muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberikan manfaat.
Selain itu, karena media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim, maka kalian harus selalu bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Hal ini sudah dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam menggunakan media sosial agar tetap nyaman, yaitu yang pertama, dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. Ini termasuk media sosial seperti TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, ataupun di dalam game. Ketika teman kamu atau lawan kamu atau teman kamu kurang baik dalam menggunakan permainan, maka jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, bahkan kata-kata yang menyakiti teman satu tim kamu. Yang kedua yaitu menghindari update status atau mengupload berita buruk, sangka atau suudzon. Mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus dan menggunjing orang lain atau gibah. Hal ini sesuai firman Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian, gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara atau yang menyinggung salah satu suku atau agama atau ras dan antar golongan. Selain itu, jangan ada muatan radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme. Apabila dalam berinteraksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati, utamakan persatuan, jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Keenam, hikmah adab bermedia sosial. Ada beberapa hikmah yang akan kalian dapatkan apabila mematuhi adab dalam bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Kemudian, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Kemudian terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama dan terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Sekian untuk pembahasan kali ini. Yaitu tentang adab menggunakan media sosial. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan media sosial dengan sangat bijak dan sangat baik, tidak menjadikan media sosial hal yang negatif. Gunakan jempolmu atau kalau dulu itu lidahmu adalah harimaumu, kalau sekarang jempolmu adalah harimaumu. Jadi hati-hati dalam menggunakan internet, hati-hati dalam menggunakan sosial media, harus bijak menggunakannya. Jangan sampai kita menggunakan internet atau kecanggihan teknologi dengan hal yang negatif atau dalam keburukan. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan puasanya dilancarkan, bisa tamat puasanya dalam 1 bulan penuh, jangan sampai bolong. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang halal, banyak dan berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.